Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya teman-teman bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke? Lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman, readingan zodiak Capricorn di hari ini. Simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan kita akan bahas lengkap semuanya di sini, mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu. Lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini. Dan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn, mungkin saja energi ini resonate atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman. Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu, maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman, karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Oke. Di sini kartu tarot sudah aku sapel, kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn di hari ini. Fokus, konsentrasi teman-teman, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu di pekan ini positif ya. Dan nah, pada kartu yang pertama di sini ada Six of Pentacles ataupun 6 koin, teman-teman. Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini teman-teman. 6 koin ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa banget teman-teman. Yang dimana aku melihat di sini ada sebuah kestabilan, ya, kelancaran. Kemudian aku melihat ada sebuah kondisi materi yang cukup berlimpah ruah teman-teman, ya, kekayaan materi, rezeki seperti itu, ya. Seakan-akan rezeki kamu ini di sini ya ada saja gitu teman-teman, yang nggak pernah habis, ya. Rezeki kamu seperti air zam-zam gitu sih. Rezeki kamu seperti air yang mengalir tanpa batas teman-teman, ya. Nah, kenapa rezeki kamu di sini kok lancar banget ya teman-teman? Ataupun mungkin di pekan ini memang banyak banget keberuntungan yang sedang ataupun yang akan kamu dapatkan. Karena di sini kalau kelihatan ya kamu adalah seseorang yang memang suka membantu ataupun menolong orang lain teman-teman ya. Suka mungkin bersedekah, melakukan hal-hal yang baik. Karena dari sini teman-teman, ya ini yang akan mendatangkan gitu ya. Ini yang akan menghadirkan ya sebuah kondisi rezeki lah, kita katakan seperti itu. Ya, rezeki-rezeki yang bakal bagus banget seperti itu teman-teman. Oke. Ya mungkin ini apa ya? Ada kaitannya sih mungkin tentang adanya bisnis usaha kamu yang berjalan lancar, pekerjaan ya teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua di sini ada Eight of Swords ataupun 8 pedang. Nah, hadirnya kartu kedua ini teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan ya. Kalau aku katakan ya teman-teman, ini seperti energi ya. Yang dimana mungkin ya ada beberapa dari kamu ataupun mungkin kemarin sih ya, kehidupan kamu dalam fase yang cukup sulit banget ya. Yang dimana terlihat banyak masalah di sini. Kamu sedang terbelenggu oleh masalah-masalah tersebut. Jangankan untuk bisa bahagia ya teman-teman. Mohon maaf. Terkadang untuk bangkit dari keterpurukan saja sangat sulit. Seperti itu. Ya. Nah, bagi kamu teman-teman Capricorn yang mungkin mengalami energi ini, kamu jangan pernah pesimis. Kamu jangan pernah merasa diri kamu selalu gagal di dalam segala hal, teman-teman. Ya, ingat di mana ada sebuah upaya yang terus kamu lakukan, maka disitulah bakal ada sebuah peluang. Jika kamu gagal, ya kamu harus bangkit kembali, lakukan kembali. Sampai kapan? Sampai kamu benar-benar berhasil. Karena di sini kok, ya, aku melihat kondisi kehidupan kamu akan kembali seimbang.
Di sini sebenarnya kebahagiaan sudah menanti kamu. Dan disinilah teman-teman kamu harus bisa benar-benar mengembangkan pola pikir kamu untuk berpikir ya positif, untuk memiliki sebuah mindset yang lebih berkembang, teman-teman. Adanya masalah harus kamu jadikan sebagai batu loncatan untuk kamu ke depan agar gimana ya caranya agar kamu tuh bisa bangkit dari situ sih. Oke. Nah, di sini ini saran untuk kamu teman-teman ya dari semesta. The High Priestess. Kamu harus mengikuti intuisi kamu. Dan sebenarnya sih kalau intuisi kamu bagus banget. Tetapi terkadang kamu selalu mengabaikan hal-hal tersebut gitu teman-teman. Ya, satu contoh mungkin banyak pesan semesta yang tersampaikan melalui batin kamu, melalui mimpi. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang juga harus kamu pertimbangkan teman-teman. Ya, kenapa kamu terus merasakan hal-hal tersebut seperti itu? Ya, dengan kamu selalu mengikuti intuisi kamu teman-teman. Ya, hati kamu, maka niscaya kamu akan bisa sukses. Itu dia. Kamu akan bisa berhasil. Ya, bangkitkan sebuah semangat dan rasa kepercayaan di dalam diri kamu teman-teman untuk berpikir berkembang. Ya. Oke. Dan di saat itulah teman-teman jalannya akan kamu dapatkan. Ya, jalan apa menuju kemari. Dan memang ini yang akan kamu rasakan ini di bakal ini. Semoga ya teman-teman. Kemudian di sini ada 3 koin teman-teman. Sebagai energi penutup ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman yang menjelaskan ya bakal ada sebuah peluang ya. Mungkin karena adanya kamu selalu mengikuti intuisi kamu nantinya teman-teman bakal ada sebuah peluang. Peluang mungkin kamu akan bertemu dengan orang-orang baik. Ya, peluang mungkin memang kesempatan kamu ini waktunya teman-teman ya. Usaha bisnis kamu akan berkembang kembali, lancar teman-teman. Ya, selagi kamu terus melakukan hal-hal yang baik dan positif teman-teman, niscaya inilah yang akan kamu dapatkan ya. Termasuk itu kerja keras kamu, ikhtiar kamu, doa kamu, kesabaran kamu, mindset kamu gitu teman-teman ya. Oke, next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Capricorn di hari ini. Dan pada kartu yang pertama di sini ada Nine of Cups ataupun 9 cangkir. Sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan, terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Capricorn, ya. 9 koin ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kelimpahan materi dan rezeki loh. Sebuah kondisi kehidupan yang benar-benar akan mapan, sebuah kondisi kehidupan yang aku rasa teman-teman ya, kamu cukup menikmati banget ini loh hasil kerja keras kamu itu sih. Ya, seperti itu nanti bakal situasinya. Tetapi ya dengan berbagai pencapaian yang akan kamu dapatkan nantinya teman-teman, ingat ya, jangan pernah menyombongkan terhadap segala hal yang mungkin Tuhan titipkan ya. Itu adalah titipan teman-teman ya. Dengan kamu terus berbuat baik nantinya ya mudah-mudahan teman-teman ya, rezeki kamu bakal terus ditambah, rezeki kamu bakal terus meningkat itu ya teman-teman. Tetapi ketika kamu menyombongkan terhadap apa yang kamu dapatkan, karena itu adalah titipan teman-teman, maka itu bakal diambil kembali. Seperti itu sih. Kemudian di sini ada The Hangman. Nah, memang sih aku ya teman-teman. Ini kartu menggambarkan tentang sebuah perjuangan kamu gitu sih. Ya, perjuangan dan pengorbanan kamu untuk mencapai ke titik ini. Ya mungkin kesannya kamu lebih apa ya, membanggakan ya boleh teman-teman bangga terhadap diri sendiri. Karena juga ini hasil kerja keras kamu sendiri gitu ya teman-teman. Tanpa mungkin ada ikut campur tangan orang lain. Ya, dan kemudian juga kalau aku melihat di sini kamu seperti berusaha untuk membuktikan dan menunjukkan gitu sih teman-teman ya. Terhadap orang-orang yang selama ini mohon maaf ya. Mungkin menghina, merendahkan kehidupan kamu karena kemarin kehidupan kamu dalam fase yang cukup enggak baik. Seperti itu mungkin teman-teman ya. Sehingga ketika kamu berhasil mencapai tujuan-tujuan kehidupan kamu, kamu ngerasa sedikit ada rasa seperti itu ya teman-teman. Tetapi sebenarnya nggak boleh sih teman-teman. Karena tanpa kamu menunjukkan kepada mereka, dengan kamu sudah sukses dan berhasil ini saja, ini sudah cukup membuat mereka itu panik gitu sih. Ya, membuat mereka tuh gelisah. Ya, oke. Kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada King of Wands ataupun Raja Tongkat. Nah, hadirnya kartu ketiga ini teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan teman-teman bahwasannya ya untuk masalah keuangan memang bagus banget teman-teman ya. Bagus banget, lancar dan bahkan untuk kedepannya kehidupan kamu akan semakin baik, positif ya. Kamu akan apa ya? Seperti bakal ada sebuah tantangan-tantangan kehidupan baru lainnya. Seperti bakal ada sebuah kehidupan baru yang lebih positif lah pokoknya. Mungkin kamu akan apa ya?
menjadi orang kaya raya kah, orang kaya baru kah, gitu sih teman-teman ya. Pada intinya, energi keuangan kamu di pekan ini cukup istimewa loh teman-teman. Oke, next. Pada poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga, dan pada kartu yang pertama di sini ada Four of Cups ataupun 4 cangkir teman-teman. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sudah berumah tangga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan teman-teman ya. Di sini sih kalau aku lihat apa ya? Kamu tuh sudah menemukan sebuah titik jenuh di dalam sebuah hubungan ataupun hal-hal yang lainnya. Kita akan lihat nanti teman-teman secara lebih dalam kejenuhan apa sih yang kamu rasakan di sini sih. Ya, gitu ya. Apakah masalah pekerjaan kamu sudah jenuh? Apakah masalah bisnis kamu sudah jenuh ataupun mungkin masalah rumah tangga? Ya, jenuh di sini pasti karena ada faktor ya. Pasti bakal karena adanya masalah ya teman-teman. Kita akan lihat ya teman-teman, sebenarnya kejenuhan di dalam hal apa. Semoga tidak di dalam rumah tangga ya. Nah, kemudian di sini ada Three of Wands. Ternyata ya, sebuah rasa kejenuhan kamu di sini terkait dengan kondisi kehidupan sosial. Kamu ingin kehidupan sosial kamu itu meningkat ataupun kehidupan rumah tangga kamu itu bisa lebih sukses, lebih berhasil, ya. Tetapi terkadang harapan-harapan yang mungkin kamu inginkan itu sering banget nggak sesuai dengan ekspektasinya, ya, nggak sesuai dengan harapan-harapannya, gitu sih. Sehingga mungkin ya di sini kamu berusaha untuk berpikir lebih cerdas, berpikir lebih maju. Ya bagus ya teman-teman. Satu contoh mungkin kamu bekerja nih. Ya kemudian di dalam pekerjaan kamu tuh ya hanya tercukupi gitu sih. Ya kebutuhan mungkin hanya tercukupi doang. Mungkin ingin mencapai hal-hal yang lain. Ya itu sulit. Sehingga di sini kamu ingin memutuskan sebuah keputusan yang mungkin cukup kritis banget ya. Mungkin kamu ingin keluar dari pekerjaan tersebut. Tetapi ya jika ingin keluar pun harus memiliki sebuah apa ya teman-teman ya. Paling tidak kamu harus memiliki tujuan gitu sih. Tujuan kamu harus benar-benar tepat dulu. Ya, jangan sampai kamu mengikuti emosional kamu deh, ya, teman-teman. Jika kamu terlalu mengikuti emosional kamu nanti ujung-ujungnya kamu bakal kecewa. Ya, bertahan terlebih dahulu. Ya, mungkin mengumpulkan modal, uang, ya segala macam teman-teman. Ya, ataupun ya harus tujuan tersebut harus benar-benar pastilah gitu sih. Oke, kemudian di sini ada desain ya, pasti bahagia teman-teman. Ya, kehidupan rumah tangga kamu kalau aku katakan memang cukup bahagia sih sebenarnya. Dan kemudian ke depan memang sih terkadang ingin melakukan sebuah perubahan harus membuat sebuah keputusan yang apa ya teman-teman ya, keputusan yang tepat, keputusan yang gila juga sih, ya, agar mungkin di situ nanti ada perubahan besar yang akan kamu alami, ya. Tetapi optimis saja ya teman-teman, apapun harapan ataupun tujuan kehidupan kamu, selagi kamu yakin, ya mudah-mudahan kamu akan sukses, ya. Meskipun memang jalannya nanti bakal sedikit sulit pastinya teman-teman ya. Oke, next. Pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran. Dan pada kartu yang pertama di sini ada Wheel of Fortune, teman-teman. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sedang berpacaran. Wheel of Fortune ini muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberuntungan. Kehidupan kamu akan dibanjiri dengan keberuntungan, roda kehidupan kamu akan berputar, yang dimana teman-teman ya sebuah momen-momen bahagia sih kalau aku katakan seperti itu sih. Tapi memang di pekan ini kehidupan asmara kamu, perpacaran kamu ya cukup positif. Kenapa? Karena di sini ada Ace of Wands. Kamu jangan khawatir ya teman-teman. Kalau untuk masalah komitmen aku melihat ya masih terjaga dengan baik sih. Seperti itu. Dan bahkan ada sebuah keinginan, harapan itu gimana ya caranya agar hubungan asmara ini, perpacaran kamu tuh bisa berlanjut ke jenjang yang lebih serius gitu sih. Pada intinya harus sama-sama saling melakukan hal yang terbaik ya teman-teman. Harus sama-sama menjaga kesetiaan, ya kepercayaan, ya. Dan komunikasinya juga harus lancar lah teman-teman ya. Jangan sampai komunikasi nya di sini tuh nggak baik, nggak bagus gitu ya. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada Two of Pentacles teman-teman, ataupun dua koin. Hadirnya kartu ketiga ini sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sedang berpacaran. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keseimbangan, kestabilan di dalam sebuah hubungan kamu ya teman-teman. Aku rasa memang di dalam hubungan berpacaran teman-teman Capricorn sih ya nggak ada masalah ya sejauh ini. Mungkin memang lebih cenderung positif lah daripada yang negatifnya gitu sih. Cukup baik dan cukup seimbang dan stabil. Oke, next. Pada poin berikutnya teman-teman, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara
teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Dan pada kartu yang pertama di sini ada The World. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang jomblo, yang single. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman, yang menjelaskan bahwasanya sih kalau aku katakan ya teman-teman, ini seperti ada energi. Ya, energi yang menggambarkan kamu akan bahagia. Kamu akan menemukan kebahagiaan kamu yang sesungguhnya, teman-teman. Ya, kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin bakal menjadi jodoh dan pasangan hidupmu. Itu yang pertama terkait dengan perihal jodoh dan asmara. Kemudian, kalau terkait dengan kondisi ekonomi bagus nih. Ya, karena di sini teman-teman seakan-akan nanti segala sesuatunya akan tercapai. Ya, perumpamaannya itu kamu akan berhasil menggenggam dunia, teman-teman. Ya, kamu akan sukses, kamu akan berhasil. Dan kemudian, pada kartu yang berikutnya di sini ada Six of Swords ataupun 6 pedang. Nah, hadirnya kartu kedua ini teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, yang menjelaskan bahwasanya sih di sini teman-teman ya, apa ya? Kalau aku katakan memang sulit banget ya, sulit ataupun berat banget perjalanan kehidupan kamu untuk mencapai kebahagiaan kamu selama ini. Tetapi karena keberanian kamu, tetapi karena keyakinan kamu teman-teman, kamu yakin kamu akan bahagia kali ini sih. Ya, dengan sebuah mindset yang seperti itu teman-teman, maka yang nggak ada yang nggak mungkin. Ya, seberat apapun tantangannya, ujiannya, gelombang masalahnya teman-teman, di saat nantinya ada upaya yang kamu lakukan, upaya kerja keras ya teman-teman, berusaha untuk menjadi yang terbaik, doa juga, maka kebahagiaan akan mendatangi kamu nanti. Ya. Oke, kemudian di sini ada Knight of Wands ataupun Kesatria Tongkat. Nah, ini nih teman-teman, ya. Mengenai tentang jodoh ataupun kehidupan asmara, teman-teman, aku melihat dalam waktu dekat ini ya, kamu akan segera bertemu ataupun Tuhan akan segera mempertemukan kamu dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Ya, semoga ya teman-teman ya, kamu segera bertemu deh, gitu sih. Ya, next. Pada poin yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun sedang dekat dengan seseorang. Dan pada kartu yang pertama di sini ada The Chariot. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun sedang dekat dengan seseorang. The Chariot ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keseimbangan. Sepertinya memang kamu dan dia ya sama-sama memiliki sebuah tujuan gitu sih. Ya, tujuan mungkin untuk serius, bahagia ya, tujuan mungkin untuk apa ya? Saling menjaga ya, teman-teman, karena kalau untuk persamaan banyak banget persamaannya di sini. Mungkin sama-sama pernah tersakiti gitu ya. Teman-teman sama-sama pernah merasakan kekecewaan. Tuh, oke. Next di sini nah kan ada Ten of Swords. Di sini memang terlihat banget teman-teman ya. Artinya sebuah apa ya? Keadaan yang dimana memang cukup sakit banget ya. Ketika mungkin sudah berharap tetapi harapan tersebut disia-siakan. Nah, inilah yang dia rasakan juga ya. Apa yang kamu rasakan ternyata dia rasakan. Kalian memiliki sebuah perasaan yang sama, teman-teman. Sehingga dari sebuah perasaan yang sama di sini teman-teman ya, inilah menumbuhkan gitu ya, menumbuhkan ataupun menimbulkan sebuah perasaan ya, teman-teman. Perasaan satu dengan yang lain, perasaan saling ingin memiliki, perasaan mungkin saling mengasihi ya, teman-teman. Ya, sebuah keseimbangan dan mungkin memang apa yang terlihat pada kartu ini, teman-teman, ini adalah sebuah takdir gitu ya. Ini sebuah takdir yang baik. Kenapa? Ya, seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, mungkin dia adalah seseorang yang akan membuat kamu tuh lebih bahagia. Mungkin dia yang akan menjadi jodoh dan pasangan hidupmu nantinya, teman-teman ya. Nggak ada yang nggak mungkin juga sih. Ya, semoga aja ya teman-teman hal-hal baik selalu terjadi di dalam kehidupan teman-teman Capricorn. Amin ya. Oke, next. Pada poin yang terakhir kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Capricorn di hari ini. Oke, 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini, teman-teman. Dan aku akan langsung ambil 3 tanggal lahir sekaligus. Yang pertama ada tanggal 15, 11, kemudian ada tanggal 27, kemudian tanggal 17, 29, dan ada tanggal 25, teman-teman. Kemudian di sini ada tanggal 28, tanggal 5, dan tanggal 9. Dan yang terakhir, di sini ada tanggal 26, tanggal 2, dan tanggal 7. Maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.